Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa marilah kita panjatkan sebanyak-banyaknya. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memakai kita. Tanda sayangnya Allah kepada kita, maka Allah pakai diri kita untuk agama. Tanda sayangnya Allah kepada harta seorang hamba, Allah pakai hartanya untuk agama. Tanda sayangnya Allah kepada umur seorang hamba, Allah pakai umurnya untuk agama. Allah pakai rumahnya untuk agama, Allah pakai keluarganya untuk agama, Allah pakai pikirnya untuk agama. Seluruh yang ada dalam dirinya dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tandanya Allah sayang kepada seluruh yang ada pada dirinya. Maka yang dimuliakan Allah, mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Karena kata ulama kita, syukur dapat mengekalkan nikmat yang ada dalam diri kita dan mendatangkan nikmat yang belum ada. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sungguh jika kalian bersyukur kepada aku, akan aku tambah nikmatku, dan jika kalian ingkar, maka azabku sangatlah pedih. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur kita yang paling pertama adalah dalam hati kita ada agama. Dalam hati kita ada kalimat yang sangat besar, yang sangat mulia. Kalimat ini jika ditimbang dengan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, niscaya kalimat ini lebih berat. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti pada hari kiamat ada satu orang hamba Allah Subhanahu wa taala yang dihadapkan kepada Allah dengan catatan 99 lembar catatan amal-amal perbuatannya. Maka dibentakkanlah setiap lembarnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, catatan dosa-dosanya, segala macamnya yang Allah Subhanahu wa taala. Maka ditimbanglah di sebelahnya dengan sebelah amal dia, sebelah lagi dengan kalimat la ilaha illallah. Maka yang dilakukan hanya selembar la ilaha, maka bisa mengimbangi seluruh. Makin yang sebesar apapun dosa-dosa seorang yang SWT dengan kalimat la ilaha illallah, suatu saat pasti akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Ada satu kisah, satu hadis dari Nabi SAW dari Silah tentang seorang sahabat, yaitu dia bertanya kepada Huzaifah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, siapa mengucapkan la ilaha, nanti akan tiba suatu masa pada hari kiamat manusia ini tidak ada amal, hanya tahu la ilaha illallah saja. Yang tinggal di terakhir ini katanya asy-syaikhul kabir wal azizul kabir, yaitu kakek-kakek tua dan nenek-nenek tua. Katanya adrakna aba'ana ala la ilaha illallah. Kami mengetahui, menjumpai orang-orang tua kami dulu mengucapkan la ilaha illallah. Fakulna, kami katakan. Maka Silah bin Zufarah bertanya kepada Huzaifah, fama tughni anhum la ilaha illallah. Apa gunanya bagi mereka la ilaha? Mereka tidak tahu amal-amal, tidak sholat, tidak puasa, tidak haji, cuma la ilaha illallah saja. Maka Silah bin Zufarah itu berpaling. Ditanya sekali lagi Huzaifah. Maka ditanya lagi oleh Silah bin Zufarah radhiyallahu. Ya Silah, kata Huzaifah, tunjihim minan nar. Sampai di katanya, sesungguhnya kalimat la ilaha akan menyelamatkan mereka dari api neraka. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah ringan di lidah. Ringan di lidah tapi berat dalam timbangan. Jadi yang dimuliakan Allah, beruntung sekali orang yang ada di dalam dadanya kalimat la ilaha illallah, kalimat thayyibah. Yang karena kalimat inilah nabi-nabi yang dimuliakan Allah 124.000 nabi ini dikorbankan.
Nabi ini derajatnya sangat mulia. Nabi ini dibandingkan seluruh langit dan bumi ini tidak ada apa-apanya dengan seorang nabi. Tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dikorbankan Allah hanya untuk satu kalimat la ilaha illallah. Seluruh nabi ini tugasnya ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah wahai manusia, tidak ada Tuhan selain Allah. Kamu pasti menang, pasti berjaya, sukses yang dimiliki Allah SWT. Karena inilah nabi-nabi, ada yang dipotong, digergaji, ada yang dibakar, ada yang macam-macam yang dimiliki. Karena kalimat la nampaknya sepele tapi tapi untuk kehidupan sehari-hari kalimat la sangat berat yang dimiliki Allah SWT. La ilaha illallah kata ulama kita adalah kalimat nafi isbat, menafikan makhluk, mengisbatkan Allah. Bahwasanya makhluk ini tidak bisa apa-apa. Makhluk ini bisa apa-apa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Api bisa membakar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah membakar tak butuh, tak berhajat kepada api. Dengan api Allah bisa membakar, tanpa api pun Allah bisa membakar. Kalau kita lihat sehari-hari, betul tidak hanya api yang bisa bakar. Kalau kita beli air keras, itu bisa membakar. Bahkan ada wajah orang disiram air keras itu habis dan meleleh. Tidak api yang dimaksud Allah, cairan. Maka yang dimaksud bukan hanya api yang bisa membakar, tapi dengan izin Allah SWT, dengan api bisa membakar yang dimaksud Allah. Ini kehebatan kalimat la ilaha illallah, menafikan makhluk, menisbatkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mematikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimuliakan Allah, kalau kalimat ini benar-benar masuk ke dalam hati seorang mukmin, maka yang dimuliakan Allah pasti dijamin masuk dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, "Man syahida la ilaha illallah yusaddiqu qalbuhu lisanahu dakhala min ayyi abwabil jannati syaa." Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak Tuhan Allah, hatinya meyakini apa yang diucapkan oleh lisannya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang disukai. Pintu surga itu ada 8. Ada 8 pintu surga. Semuanya memanggil boleh masuk dari mana saja. Hari ini kalau kita punya rumah atau rumah itu milik orang, kita nggak boleh sembarangan masuk. Masuk ada di depan, ketok assalamualaikum. Kalau nanti di sana orang yang ahli la ilaha illallah, yang dia yakin, hatinya yakin apa yang dia ucapkan, maka akan masuk dari pintu surga, 8 pintu surga yang mana yang dia suka. Maka ini Allah Subhanahu wa taala. Untuk inilah para sahabat juga habis-habisan sampai habis. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu habis-habisan sampai habis juga karena ini kalimat yang mulia yang dimaksud. Abu Bakar Siddiq ini punya 8 toko. Habis karena ini. Bahkan pertama kali Abu Bakar Siddiq mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, habis kena hajar. Hari ini kita kalau mendapat ini cuma tinggal mengucapkan gampang aja kalau sekarang ini. Bahkan ada tahlilan 100 kali. Ada di singkil zikir 1000 katanya 1000 kali la ilaha illallah. Enggak ada yang ganggu kita sekarang ini. Ada yang ganggu kita mau berapa juta kita zikirkan la ilaha illallah. Tapi yang dimulakan semata zikir tak masuk-masuk. Tak masuk-masuk. Yang disebut yusaddiqu qalbuhu lisanahu itu la ilaha illallahnya diucapkan masuk dalam amal. Tandanya satu orang itu meyakini apa yang dikatakan, nampak dalam kehidupannya sehari-hari. Dia tidak mempertuhankan perdagangannya. Ketika azan berkumandang memanggil dia, maka dia berangkat ke masjid, berarti la ilaha illallah benar dalam hatinya yang Allah SWT. Ini yang disebut yusaddiqu qalbuhu lisanahu. Hatinya membenarkan yang diucapkan oleh lidahnya. Satu orang berada di sawah, ketika kumandang azan terdengar, dia berhenti sholat berjamaah. Maka yang digunakan Allah SWT ini yang disebut yusaddiqu qalbuhu lisanahu. Dan satu orang ketika ada keinginan berbuat maksiat, dia teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksudnya yusaddiqu qalbuhu lisanahu. Hatinya membenarkan janji-janji Allah dan takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak takut Pak, berarti la ilaha belum benar. Karena takutnya para sahabat Abu Bakar Siddiq, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Abu Bakar katakan, seandainya saya jadi rumput kering saja, atau seandainya saya ini jadi tanah saja,
maka tidak ada hisab yang dimuliakan Allah SWT. Tidak ada hisab. Walaupun kalimat yang mulia, la ilaha kalimat yang mulia, tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berat. Ujiannya sangat berat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alah tadi, balik. Banko. Alah isbah. Namun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak ikut tunjuk ajar baginda Nabi Muhammad SAW, maka amal-amalnya akan tertolak. Rasulullah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu." Barang siapa beramal bukan yang kami perintahkan, maka amal-amalnya akan tertolak. Rasulullah juga bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna lahu hawahu tab'an lima ji'tu bih." Tidak akan beriman, tidak akan sempurna iman kalian sehingga kalian hawa nafsu kalian sandarkan kepada apa yang aku bawa. Maka yang dibilang satu orang mengaku dia la ilaha illallah tapi beriman. Kalau zaman Rasulullah satu orang masih beriman kepada nabi-nabi terdahulu, maka imannya apa? Enggak sekarang. Apa namanya? Oh, apa namanya kalau barang itu limitnya udah habis? Kadaluarsa, expired namanya. Ketika Umar radhiyallahu anhu membacakan Taurat kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah matanya merah. Dia katakan, "Hai Umar, seandainya Musa hadir pada hari ini dan dia tidak mengikutiku, maka yang dibilang, maka syariat yang dibilang SWT, seperti apapun imannya yakin kepada la ilaha illallah, tapi kalau ikut nabi-nabi terdahulu, tidak syariat Nabi Muhammad SAW, dia lahir di zaman Nabi Muhammad, maka yang dimuliakan Allah, imannya akan tertolak. Siapapun orangnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimuliakan Allah itu yang disebut iman, beriman kepada Allah dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk mendapatkan semua ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat ini dapatnya enggak gampang-gampang nih, Mas. Sahabat ini bayarnya mahal. Sumayyah dan ibunya Ammar bin Yasir itu bayarnya sangat mahal. Kalau kita mungkin lahir zaman itu diancam seperti itu, mungkin kita waduh nggak tahan. Dijemur di panas matahari yang terik, di panas hari. Di sini panasnya paling-paling 35 derajat, kalau di Makkah 50 derajat. Sudah itu dicambuk lagi. Wah, kita baru dikasih lapar nggak tahan yang dimuliakan sementara. Hebatnya perjuangan para sahabat memperjuangkan kalimat la ilaha yang adalah hatinya. Luar biasa pengorbanan para sahabat. Ini dapat didapatkan sahabat ini karena mereka ini buat dakwah yang dibilang Allah SWT. Karena mereka berjuang. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan Imam Malik rahmatullahi mengatakan, al-imanu la yuhassilu bil ilmi wal kalam wa inna ma yuhassilu bil mujahadah. Kata Imam Malik rahmatullahi alaih, iman itu tidaklah dihasilkan dengan ilmu saja atau kalam saja. Wa innama yuhassilu bil mujahadah, akan tetapi sesungguhnya sesungguhnya hanya dihasilkan bermujahadah yang bersungguh-sungguh, bermujahadah, baru Allah akan datangkan iman. Bagaimana mujahadah maksudnya? Adalah yang dengan korban di jalan Allah. Apa yang dikorbankan yang dimuliakan SWT? Diri, harta, waktu, perasaan. Ada 4 yang dikorbankan. Kalau harta saja banyak orang bisa korban harta. Bangun masjid berapa? Dari saya kubahnya. Kita bikin berapa kurbannya? 1 miliar. Nah, dari saya. Orang berduit bisa. Korban waktu, korban diri. Ada orang diri saja, harta tak bisa. Ada harta saja, waktu tak bisa. Tapi yang dibilang semata para sahabat dikorban 4 yang dibilang semata. Ada korban waktu, diri, harta, dan perasaan. Bahkan orang-orang yang mulia yang tadinya dia ini satu orang umar, pemimpin di kalangan Quraisy, rela dicaci untuk mempertahankan iman yang dimuliakan Allah SWT. Jadi kalau kita pun sanggup seperti ini, maka yang dimuliakan Allah, insya Allah Allah SWT akan berikan akhir iman sebagaimana imannya para sahabat. Untuk mendapatkan ini memang harus banyak korban, banyak paham, sedikit korban, tak korban, tak paham, salah korban, salah paham.